Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Benedict Pradipta dari kelas 2021 TIB dengan NIM 2105-1204072. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sepasang jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan kedua terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi. Bukan hanya perangkat kerasnya, pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses dalam sistemnya. Jaringan berdasarkan jangkauan geografi. LAN Local Area Network merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah kecil saja. MAN Metropolitan Area Network, jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer yang tinggi. One Wide Area Network, suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas mencakup negara dan benua. PAN Personal Area Network, sinyal komputer yang menyebarkan atau menyambungkan perangkat lain atau komputer lainnya dalam jarak yang berdekatan. Berikut pembagian jaringan. Penggunaan kabel. Pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel wireless adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel, wireless LAN, WLAN, dan WiFi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan: jaringan rapi dan mempunyai nilai estetika, tidak ada kabel yang semrawut. Kemudahan proses instalasi, mudah untuk memperluas jaringan, pengurangan anggaran biaya, jangkauan luas, pemeliharaan murah, infrastruktur berdimensi kecil. Kelemahan: gangguan gelombang jaringan, keamanan data kurang terjamin, konfigurasi yang lebih rumit, kapasitas jaringan terbatas, biaya investasi cukup mahal, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum. Jaringan kabel. Kelebihan dan kelemahan. Jaringan berkabel wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung beberapa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kelebihan: relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar, mudah dalam instalasi, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Kelemahan: kerapian yang kurang karena kabel yang sangat berantakan, jangkauan dan akses klien yang terbatas, susah jika ada perluasan jaringan. WLAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Security pada WLAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Jaringan berdasarkan siarannya. Castingnya unicast 1:1, transmisi jaringan one-to-one sesuai dengan namanya. Aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Multicast satu ke grup. Transmisi jaringan atau aliran data dengan sistem multicast dapat dilakukan dengan lebih dari dua perangkat sistem atau komputer. Multicast adalah transmisi jaringan one to many. Broadcast satu ke semua. Transmisi jaringan one to all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak sekali penerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource. Pengertian topologi. Topologi ring. Topologi ring diartikan sebagai suatu skema atau aturan konsep maupun tata cara yang digunakan sebagai penghubung satu komputer pada komputer yang lainnya.
Rangkaian yang dimilikinya berbentuk titik-titik yang terhubung dengan kedua jenis titik lainnya. Dalam jaringan yang sama, fungsi dari titik tersebut yaitu sebagai repair untuk memperkuat sinyal sirkulasi. Kelebihan dapat dirancang dengan mudah, biaya lebih murah, memiliki performa yang baik, mudah melakukan pelacakan. Kekurangan adanya kesalahan pada satu not, proses memiliki kesan yang kaku, proses pengiriman data tergantung jumlah titik. Di bawah berikut adalah contohnya. Topologi bus. Topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Kelebihan mudah dan sederhana, memiliki desain yang unik, tidak membutuhkan biaya yang mahal, mudah dikembangkan, tidak berpengaruh pada perangkat lain, tidak membutuhkan hardware. Kekurangan, jika terjadi kesalahan dapat menggunakan komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skala besar karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi, maka lalu lintas dapat cukup padat. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka semua akan terkena gangguan. Dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Sulit untuk mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. Di bawah ini berikut adalah contohnya. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubung secara langsung pada bentuk jaringan saja. Anda harus tahu bahwa untuk topologi jenis ini seringkali disebut topologi jala. Untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Kelebihan, mendeteksi kesalahan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, tidak berpengaruh pada komputer lain, pengiriman data lebih cepat. Kekurangan, proses instalasi rumit, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Di bawah ini adalah contohnya. Topologi star. Topologi bintang atau topologi star suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Kelebihan, sangat fleksibel. Dengan menggunakan tipe topologi ini, maka bisa digunakan untuk banyak perangkat komputer. Maintenance lebih mudah, kecepatan jaringan, bisa menggunakan beberapa tipe kabel yang berbeda. Kekurangan, membutuhkan banyak kabel. Jika server pusat mengalami kerusakan, maka semua komputer kalian akan mengalami gangguan juga. Semakin banyak yang terhubung, semakin lambat atau lemot proses data transfernya, membutuhkan biaya pembangunan yang relatif mahal. Di bawah ini adalah contohnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.